Sebelum pelajaran dimulai, boleh saya minta bantuan untuk bikin nasional? Ya, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita kalau saya simpulkan dari pengalaman kelas 12 ini, saya bisa menyimpulkan kalau misalnya kelas 12 sudah berhasil melaksanakan kewirausahaan dengan baik, karena mereka sudah belajar untuk, mereka juga sudah tahu jalurnya sebagai jalur dari mereka yang saya sudah ajarkan. Setelah kalian melaksanakan, siapa aja yang sudah melaksanakan praktek tersebut? Berarti belum selesai ya? Baru untuk yang udah praktek tersebut, apa pelajaran yang kalian bisa ambil setelah kalian melakukan praktek tersebut? Ada yang bisa mengumpulkan apa pelajarannya? Ternyata kemarin tuh banyak kekurangannya waktu kalian praktek, misalnya kemarin kalau udah daftar atau apa, ada nggak? Terus kayak semuanya kita siap, jadi kita masih ya yang saya dengar dari kelas 11 itu kemarin kalau ada gaya di model prakteknya juga akhirnya terus kalian pengalaman yang dapat diambil dari proses itu adalah kita harus menyiapkan perencanaan usaha dengan baik. Karena apa? Karena perencanaan usaha itu yang menentukan berjalan terus dari bisnisnya ke depannya. Nah, maka dari itu saya akan bakal menjelaskan beberapa pembahasan tentang perencanaan usaha. Saya harap di pembelajaran kali ini kita akan memenuhi tujuan pembelajaran itu ada mengenai konsep dasar kewirausahaan, ada yang mengenai usaha, menyusun produksi atau operasional, menyusun strategi pemasaran, membuat rencana keuangan usaha, menjadikan rencana usaha dalam bentuk proposal. Next, pengertian perencanaan usaha atau bisnis. Ya kan nggak usah beri itu. Boleh sambil dicatat kalau saya ada yang ini. Perencanaan usaha ini adalah sebuah fungsi dari manajemen terkait dengan strategi, peraturan, kebijakan, prosedur dan juga program guna menjalankan suatu bisnis usaha. Jadi jelas ya, rencana usaha itu terstruktur. Apa aja yang mau kita bahas ke target bisnis kita itu apa? Apa yang kita kembangkan? Apa yang kita konsepkan dari bisnis kita? Semua itu tertulis dari di dokumen tertulis ini perencanaan usaha. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menyusun bisnis proposal tersebut. Next, ada manfaat rencana usaha atau bisnis. Yang pertama adalah menjabarkan dan memfokuskan pada tujuan usaha karena dia memakai analisis informasi. Jadi dia bicara terus sebagai alat penjualan dalam suatu marketing pada usaha yang ditujukan jadi tolong, investor dan juga bank. Jadi mungkin waktu nanti kalian pengen daftarin produk kalian ke investor atau saya ini mau pelajaran kerjasama sama orang, kalian gak usah pakai ngomong panjang lebar gitu juga, kalian tinggal kasih rencana bisnis proposal tersebut ke calon investor atau calon supplier kalian. Jadi kayak kerja sama gitu ya Bu, kayak misalnya restoran, tapi dia tuh sebenarnya makanan itu udah dari si pedagang ini ya, misalnya kita mau naruh di stok gitu ya, jadi kita bisa bilang kasih bisnis proposal tersebut, karena kan biasanya kalau misalnya mau marketing di stoknya nggak lama ya, jadi detailnya ada di
dokumen terus seperti. Nah, terus selanjutnya menjabarkan pendapat dan cara orang-orang mengikuti bidang saya dengan tiga saya ini sebelum saya ada bisnis tersebut. Itu tadi kita selanjutnya di orang-orang survei dulu. Kira-kira maksudnya kalau kayak ini tuh minimal ya kalau masyarakat ya. Terus menjalankan kelemahan yang jadi pada suatu proses perencanaan usaha. Next, ada peningkatan peluang kesuksesan atau usaha baru. Ada kegiatan perencanaan usaha dapat dijalankan dengan belajar yang seperti tadi pasti sudah tersusun dari awal ke akhir. Ada sumber dayanya lebih mudah diidentifikasi, dikoordinasikan, mencapai hasil yang lebih maksimal. Pada operasional usaha itu juga bersifat segmen lebih terkendali. Nah, apa penyusunan perencanaan usaha berbasis? Yang pertama ada menganalisis lingkungan. Maksudnya apa? Kita mengenali aspek peluangnya, ancaman. Peluang atau ancaman itu terdapat dari luar. Nah, sedangkan peluang dan kelemahannya terdapat dari produknya sendiri. Misalnya saya beli produk es krim. Kelebihan saya beli es krim itu apa? Sudah digemari sama semua kalangan. Ya, tapi kelemahannya apa? Cair. Jadi orang-orang bakal beli 2 kali kalau saya mau pulang ke rumah. Biasanya memungkinkan nggak? Gitu. Terus apa? Aspek peluang dan ancamannya ini bisa datang dari luar. Maksudnya apa? Misalnya kayak lawan bisnis kita. Nah, itu peluang dan ancamannya ada dari situ. Atau peluangnya juga bisa dari tren, dari status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Terus di formasi strategi ini tersusun secara sistematis, yaitu ada visinya, tujuan, sasaran, strategi untuk mencapai kelayakan program tersebut, program bisnisnya ya. Terus implementasi strategi, bagaimana melakukan ini itu ditentukan oleh beberapa faktor. Ada kekuatan kita, ada kepemimpinan kita. Maksud kekuatan dan kepemimpinan itu apa? Jadi kalau saya kita berjualan, tapi kita malu, tapi kita nggak ada skill memimpin anggota-anggota bawah kita. Gimana itu kita mau menyukseskan bisnis kita. Nah, jadi itu mempengaruhi dari strategi formulasi tadi itu yang fungsi itu dibawa leadership, standar operasi bisnis kita, atau organisasi kita, sumber daya manusia yang kita kerjakan, dan juga modal. Next. Ada 3 aspek utama perencanaan bisnis. Yang pertama konsep bisnisnya nih, menjelaskan secara rinci industri yang diikuti, struktur bisnisnya, apa sih yang kita jual, kenapa kita jual itu, latar belakangnya apa kalian jual itu. Coba sebutin tuh satu contoh produk yang kalian jual. Cibai, yang jual. Ya Cibai ada yang jual di sini. Lagi pada jual, yang udah jual. Tiramisu cake, apa kalian beli tiramisu cake juga? Iya. Kenapa kalian beli tiramisu cake? Jadi sekarang banyak yang minat banyak minat. Apalagi target pasarnya lebih tinggi ya. Kenapa kalian beli itu? Kalau dari latar belakang itu karena itu tulis di banyak SK, gitu kan? Nah, terus selanjutnya ada market pasar, membahas dan menganalisa konsumen. Jadi kalian tahu siapa nih target utamanya? Itu gimana nih mereka berada? Gimana pelatihan jualannya? Di sini kita jualan di sekolah. Kali-kali kita jualan di sekolah. Jadi target kita yang anak sekolah. Ya kayak kurang nggak sih kalau kita jualannya Bajalaya? Bajalaya apa makanan-makanan yang kayak old banget gitu jualan di sini kan biasanya kurang laku ya. Ya kurang laku juga kan. Tapi kita tahu makanya Bu. Ya jadi kita tuh tahu gitu loh. Karena kita jualan di sini kita sesuaikan sih. Jangan nanti kita jual permen biasanya nggak di SD kan? Ya. Kita jualnya masuk nggak? Enggak kan? Jadi di apa ya? Di analisis gitu loh. Lingkungan mana yang akan kita praktek bareng kalau kita ngajar. Tapi kita bisa gimana kita jualan? Kita masak. Ya kayak lanjut ke ruangan. Mencakup perkiraan pendapatan dan harus rahasia serta rahasia keuangan lainnya. Misalnya ada modal, itu juga harus kas, dan juga target keuntungan yang kita mau tuh berapa. Tersusun tuh di situ. Nah, next, kita udah bahas tentang perencanaan bisnis. Nah, misalnya ada pertama ringkasan eksekutif.
bakal ketahuan nih apa namanya kita mau promosinya kayak gimana, brandingnya kayak gimana, pelayanannya kayak gimana, atau kita mau pelayanannya yang online doang atau mau yang offline bisa gitu. Kita bakal ketahuan di konsep usaha dan juga potensinya. Next, ada rencana pemasaran seperti yang tadi, luar pemasaran yang dianalisis perubahannya terjadi di pasar, identifikasi siapa target pasar utamanya, pemilik pangannya, atur pembimbingan harga dan juga biaya, dan kompetisinya. Misalnya pada saat itu kalian pengen jualan apa ya, kalau di viral donat ikan mambo, bisa nggak dia bersaing di pasar? Nggak, pasti cuma kayak orang yang mau nyobain bentar doang nggak sih? Iya, kenapa? Karena kalau menurut saya nih, dia udah jualnya nggak enak yang lain, nggak enak tapi ya mahal, dia tuh nggak sesuai. Jadi dia cuma memanfaatkan tren yang cuma satu itu doang, kan akhirnya di sini maksudnya sekarang nggak ada di konsumsi, cuma konsumsi depo dan dia masih langsung sampai sekarang masih ya sesuai lah ya, worth it ya. Nah, habis itu ada analisis itu dia mencakup tren, perbaikan produk dan juga permintaan pasar produk. Nanti ada rencana operasional. Nah di sini dia akan menjawab nih dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelumnya. Itu akan menjawab di mana dia lokasi usahanya. Dia mau jualan di mana nih? Mau jualan di kafe atau mau jualan di rumah? Terus proses pembelian dan juga penyimpanan bahan yang udah ketahuan nih distribusinya. Kan bahan-bahan udah free, bahan basah itu harus gimana itu ketahuan nih kira-kira operasional. Fasilitas pendukungnya, kita bisa aja misal jual roti. Kenapa mau pindah aja? Baru mau pindah, maksudnya geseran ini saya seperti di kafe di depan, jadi biar fokus ke jadi itu aja. Jadi ketahuan nih, misalnya kalian jualan pangsit di oil, bahan keringnya disimpan di mana, bahan basahnya disimpan di mana, pasti jualan saya bahannya ada ayam disimpan di mana? Bisa di freeze. Karena kalau saya simpan di luar, nah kita jadi tahu tuh gimana kondisi bahan tersebut kayak gimana. Oke lanjut, ada rencana organisasi. Rencana organisasi ini berisi tentang pembagian tugas. Jadi mungkin kalau misalnya sebelumnya kalian pernah ngerasain pas lagi jualan ada teman kalian yang kayak ngelama-ngelama nggak ngerti tugasnya apa gitu. Itu mungkin pembagian tugas kalian masih kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi di pembagian rencana pemasaran, di rencana ini kalian tuh udah bagian misalnya tugasnya si Queen, misalnya tugasnya si Queen untuk jadi marketingnya, tugasnya si siapa? Bisa. Jadi kasir misalnya, jadi udah tahu gitu jangan sampai pas lagi jualan nanti kasir yang ada ke si Bisa, ke si Queen gitu. Karena nanti pas lagi itu kayak dia bingung nih, terus dia nggak megang duitnya gitu. Jadi kalau misalnya itu tahu nih, itu kan sih udah kamu gitu. Dan sampai semuanya nggak tahu tanggung jawabnya, jadi kayak bingung, ini bayar siapa sih, bayar siapa kayak gitu. Jangan kerjaan itu tadi saya belajar di kelas 12 kemarin. Karena mereka ada kelompok yang berkaya pembagian tugasnya kurang tepat. Jadi mereka kayak dia siapa aja akhirnya bingung. Jadi mungkin bingung siapa dari mana bingung siapa ini. Jadi kemungkinan bisa kurang uang kalian kurang itu biasanya kejadian asli. Nah jadi di cara belajar itu jelas ya nggak ada yang tanya apa pokoknya kan jadwal kerjanya itu ada. Itu di rencana keuangan modalnya berapa. Habis itu targetnya kalian mau kerja berapa targetnya. Kemarin ada target gak sih? Jadi gak 300 sudah kalian terus ada analisis investasi, analisis resiko apa nih yang kemungkinan akan terjadi. Jadi kita tuh udah mati-mati lah bahasanya ya, udah kayak konsep jualan resikonya orang-orang bakal gak mau beli karena gak sama sekali dan jadi juga terus bisa dari jam istirahat gak bisa dicek jadi kita bakal ada resiko. Nah jadi gimana untuk menanggulangi resiko tersebut, kalian udah tahu tuh susunannya. Kita ada rencana tindak dan juga dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu maksudnya kayak apa? Misalnya kalau kita udah mau daftar ini ke pemerintah, kita bisa pakai hak cipta, KPR untuk labelkan produk kita supaya tidak ditipu atau diikuti oleh orang lain.
thank you. Kira-kira nih apa produk yang bisa dibuat dari ini apa? Bahan apa nih? Ada yang bisa tahu nggak? Nggak ada tebak-tebakan aja lah, kita berpikir sama-sama apa produk yang bisa dibuat dari bahan ini. Yang bisa nggak hash brown isinya mozzarella? Bisa aja sih, tapi paling digoreng itu pecah. Bisa kita ya. Jadi gorengnya tapi kayak kita aja boleh ya. Atau tangan sih. Pakai cheese spread. Cheese spread bisa masuk. Lanjut. Kondok bisa nggak? Kondok bisa. Lanjut lagi. Yang terbuat dari kentang dan juga keju mozzarella. Bisa kalian disediain pada dua ini apa nih kira-kira yang akan kalian buat? Bisa dimulai kalau dua produk ya rasanya nanti kayak beda gitu karena dia biasanya pakai oregano.